Ada di kamar tuh sudah pakai infus, udah katanya suami saya, loh, opo aku kok diinfus. Iya mi, kayak wis suwe ndak eling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Sabdo Jowo dan Mas Den Vlog. Kali ini kita bersama tim melanjutkan dokumentasi kemarin mengenai Danau Ranu Kelindungan, di mana Danau Ranu Kelindungan ini sangat melegenda. Oke, sekarang saya bersama Bu Misrotin dan Mbak Laila, teman-teman ya, akan mengulas kisah yang dialami Mbak Laila seperti itu. Ya, Bu Misrotin mungkin bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini selaku pemandu wisata yang mana dulu mas-masnya sudah datang di Garden Tirta itu saya akan menceritakan mengenai kisah tragedi para TNI yang tidak gugur, 32 TNI dulu. Dan di antara mereka itu kan ada cerita yang mana yang 5 orang itu, yang 5 jenazah itu berbagai macam bentuk keluarnya, dan tinggal 17. Sisa dari 17 ini saya kan nggak tahu gimana, tapi kemarin itu ada sesuatu kisah yang nyata yang dialami oleh Mbak Laila, bahwa beliau sudah merasa diberi kehormatan. Beri kehormatan apa, yaitu agar tahu keadaan, mungkin diminta agar Mbak Laila ini tahu keadaan dari para TNI yang gugur yang tinggal 17. Ya. Mungkin Mbak Laila bisa menjelaskan gimana Mbak Laila waktu itu merasa ada di situ. Iya. Mungkin bisa dimulai Mbak Laila. Iya. Gini Mas, cerita saya waktu itu kan saya ada acara di Garden Tirta. Terus setelah itu keesokan harinya sakit. Saya sakit itu nggak ingat apa-apa, sampai terasanya di dalam mimpi saya itu dibawa ke ada di Dawi Garden Tirta. Di sana selama 3 hari. Nah selama 3 hari di sana itu ini Mas, saya bermain sama ke-5 orang. 5 orang itu ngajak main setiap hari. Setiap kali saya pamit mau pulang, dibilangnya jangan pulang dulu di sini gitu. Jadi ngajak permainan sampai ingat permainannya itu Mas. Kita keliling 5 orang, 6 orang sama saya berlingkar itu gini permainan. Ya gitu permainan. Iya sampai ingat gitu. Sampai ingat ya, iya, permainannya kayak lama gitu. Iya. Ya, ternyata sampai 3 hari rasanya ke-5 orang itu. Di suatu ketika 5 orang itu menghadap ke Ranu semua. Jadi pikir saya kok lama ndak pulang, apa orang yang di rumah itu ndak nunggu saya gitu. Jadi ketika 5 orang itu menghadap ke Ranu semua, saya lari ngelewati kuburan itu ke timur. Nah setelah itu terbangun. Setelah lari terbangun, saya ada di kamar ya. Di kamar gitu ya Mbak ya. Ada di kamar itu sudah pakai infus, udah katanya suami saya, loh, opo aku kok diinfus. Iya mi, kayak wis suwe ndak eling, ndak ingat ternyata. Pirang dino wi. 2 mingguan gitu. Padahal saya 3 hari cuma ada di sana. Perasaan 3 hari gitu Mbak ya. Iya. Tapi secara nyata 2 minggu sudah 2 minggu tuh tidak ingat, meskipun gitu iya ya. Sampai diganti pampers siang malam, ganti pampers itu nggak tahu. Malah mungkin ya Bu ya, seperti apa kayak mati suri yang pada umumnya gitu ya. Nah, padahal cuma 3 hari saya di sana gitu.
infusnya itu sudah habis 11. 11 Iya, infus. tapi enggak ada reaksi apa-apa. Iya, Enggak ada reaksi. Kata suami saya, setiap hari nih kamu tuh diganti pampers itu. Saya enggak tahu. Malah saya itu cuma main di sana itu enggak. Di sana kan selama 3 hari seperti Iya, itu ya rasanya Mbak iya. ya. Selain diajak bermain tuh mungkin ada sesuatu ataupun cerita atau apa gitu. Iya. Cuma gini Mas, Mbak, ini saya cuma ngajak main kamu. Teman saya banyak di sana gitu. Seperti minta tolong. Duting ke Ke Danarano itu teman saya ada di dalam sana. Ya saya enggak apa-apa, cuma oh iya gitu aja. Kalau ini secara fisik ya Mbak ya, yang ngajak main tuh mungkin wajahnya, struktur tubuhnya seperti apa Mbak? Mungkin bisa Orangnya- diceritakan Mbak? Orangnya besar, tinggi-tinggi. Seperti tentara. Iya. Gitu tinggi-tinggi. Berarti Malah memang- nama-namanya bilang Mas. Oh, Namanya gimana Mbak? saya namanya ini, terus ini teman saya namanya ini, itu bilang. Tapi setelah bangun ya Nggak ingat nggak namanya? ingat, Oh, namanya nggak ingat. nggak ingat. Tapi di situ Iya. setiap orang perkenalan gitu Mbak, Iya. namanya saya ini gini ya. Mm-mm. Malah kata suami saya kalau malam itu saya kados ngelindur. Ngigo ya. Ngigo. Ngigo ya, Iya. istilah Jawa ngigo. teman-teman. Ngigo bilang aku katerono aku dijak iko Jadi disebut wong ki mati. bilang katanya. Tapi saya enggak merasa. Nggak merasa ya karena ini ya mungkin teman-teman ya, Mbak Laila nih kayak alamnya sudah berada di alam sana ya, di alam apa itu tragedi yang terjadi di Danau Ranu Pelindungan itu ya. Ya teman-teman, barusan adalah kisah nyata ya yang dialami Mbak Laila, di mana Mbak Laila ini mengalami kalau istilah kita mungkin mati suri gitu ya, mengalami apa namanya itu Bang? Perpindahan alam teman-teman. Jadi bagi Mbak Laila sangat jelas sekali di sana diajak main selama 3 hari gitu Mbak ya. Iya. Tapi secara nyata 15 hari. Setelah kejadian itu ya Mbak Laila ya, Iya. sampai saat ini adakah mungkin datang isyarat mimpi atau apa gitu? Kalau untuk mimpi boten kayaknya Mas. Ya. Tapi pernah di suatu ketika waktu datang dari Khotbul Quran, Ya, itu yang Khotbul lucu. Quran, saya yang tawasul, kemudian minta doa khusus, saya yang baca. Nah, di perjalanan di Cur Gondang, saya itu mau jatuh, baju ini keleles sepeda. Anehnya itu enggak sampai jatuh, padahal sampai enggak ada sama sekali bajunya itu Mas. Kena gitu Kena, ya, kena iya. dan itu ya. Jadi suami saya itu Bi, masuk gear ini Bi. Itu cek ada di tengah jalan, Mas. Di tengah jalan sudah wis meneng. Itu enggak jatuh tetap, padahal enggak ada sama sekali sampai bajunya. Terus kemudian datang 4 orang dari selatan 2, dari utara 2. Itu langsung memegang gunting Mas. Mbak, ini kalau butuh gunting. Oh iya, makasih Mas. Digunting sama suami saya. Setelah digunting semua, saya turun mau mengembalikan gunting itu, tidak ada orang. Nggak ada. Nggak ada Tapi itu orang. bukan mimpi ya. Nyata Iya. ya. Kita dari acara Hutmil itu. Orang Ayo, nyata. Iya, iya, benar. orangnya tidak ada Mas. Mau di, Setelah nolong tuh nggak ada. iya, orang mau dikembalikan sama siapa tuh? Banyak orang Datang. berkerumun ke saya, tapi Mbak iki gunting pengen tamang, oh mboten. Mas iki gunting sapa masih gitu anu gunting mboten. Enggak ada bayangnya. Sampai saat ini guntingnya masih ada nggak? Udah enggak ada, dikasih sama orang. Dikasihkan waktu sudah buat apa kan. Ya wis jadinya dengan gini memang kayak apa. Yang penting enggak apa-apa, yang penting Yang selamat. pernah saya Jadi ceritakan. gini teman-teman ya, secara tidak sengaja gitu ya, tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal gitu Iya, ya Mbak. Ketika iya. Mbak Laila apa ya dalam kesusahan seperti itu Bu ya. Jadi ada seseorang yang menolong 4 orang ya Mbak ya, Iya, dan itu setelah menolong nggak ada gitu enggak ya ada. orangnya ya. Iya. Selain itu Mbak, selain diajak bermain mungkin ada menunjukkan sesuatu apa atau apa? Mboten cuma Lari-lari. main, mboten nggih
istirahat, ada kayak di cangkruan gitu. Biasanya persis di wisata itu katanya. Istirahat di situ malah. Terus diajak main lagi gitu. Nggih, kok ojo mulai ya, saya ojo mulai ndak sampai aku ngongkon mulai. Mari ngono wis mari tak terno gitu. Ndak wis Pak, aku Oh, jenengan panggil Pak gitu, Bu? Iya, ndak wis Pak, aku di ndek rumah gitu. Ndak Terus, nanti tak antar ngoten. Menurut Bu Laila sendiri ya, kelima orang itu, menurut Bu Laila waktu itu, mereka siapa? Nggak tahu, cuma pokoknya orang lebih tua dari saya gitu, Pak. Kan biasa itu mesti menghadap ke barat ya, lihat mesti gitu. Okay. Setelah main-main kalau sudah main itu pasti lari ke barat. Ada ke barat di tepi teman semua. saya, ada Itu teman saya. Teman saya banyak di sana, Mbak gitu. Oh iya Kakak, itu saya cuma seperti minta pertolongan. Tapi dari sisi makhluk halus yang ada di sana, tidak nampak waktu itu. boten. Tidak ada penampakan yang ada yang lainnya. Enggak pernah. Ya, tapi cuman intinya orang 5 itu menemani Bu Laila bermain waktu itu ya. Nggih. Cuma sing dibilang niku cuma teman saya ada di dalam sana. Tetapi saya enggak ngerespon karo sepertinya ndek atiku enggak boleh pulang padahal saya punya tanggungan di rumah. Ingatnya gitu. Sangat jelas ya, Bu Laila ya. Maksudnya bilangnya teman saya ada di dalam gitu ya. Banyak teman saya di sana. Ada tamu nih. Bukan ibu. Oh, Nggih. Itu Mbak Laila. Ya teman-teman ya, sangat jelas sekali apa yang dialami Mbak Laila ya, mengenai ini sepertinya kayaknya lebih erat ke tragedi tenggelamnya tank amfibi ya Bu ya, yang mengajak main seperti struktur TNI pada umumnya gitu ya Mbak Laila ya. Iya. Dan bilangnya teman-teman ya, di dalam sana tuh maksudnya di dalam Danau Ranu gitu ya, masih banyak teman saya. terkait dengan tank amfibi. Tank amfibi itu sendiri sampai sekarang masih belum ditemukan apa gimana cerita jelasnya itu? Ya memang belum Mas, semua orang kan tahu, memang tetap belum bisa ditemukan. Kita sendiri ya enggak usaha apa ya, enggak mungkin bisa berusaha, sedangkan didatakan dari Jakarta aja. Sekarang kata enggak bisa, apalagi kita. Nah, iya. Iya. Saya secara tidak langsung di sini kan berarti ke-17 teman dari 5 orang itu tadi kan masih ada di dalam tank itu. Mungkin di situ. Dan saya ambil dari cerita dari Mbak Laila, mungkin ya Mbak Laila ini dipilih betul bahwa beliau di sana minta doa, itu aja. Iya. Intinya ya Mbak Laila ya, mungkin minta doa. Karena kadang Mbak Laila kan masih sering ada suara gitu, katanya itu dengar minta doa mungkin. Suara seperti apa Bu? Mbak Laila. Nah, di situ kan mimpi katanya. Boten, sepertinya cuma tertuju minta Doa aja. tawasul itu. Tawasul itu aja, yang minta doa itu. Itu secara Bu Laila mendengar suatu bisikan apa mimpi ataupun gimana? Boten. Bukan itu Mbak Laila curhat sama saya, coba saya punya ide sama Mbak Laila gitu ya. Mari Mbak Laila kita buat seperti ini, mungkin ada hikmah dari acara Kutwil gitu ya. Setelah saya cerita ke Mbak Misroti, ngoten lho Mas, malah terinspirasi ya nopo nek ngadakaken hotmail dikhususkan langsung ke BNI, mungkin itu Tawasul bisa satu-satu. sedikit membantu Iya. bukan para arwah yang masih di dalam, cuma gitu aja. Tapi setelah dilaksanakan apa ya rutinan seperti itu, Bu Laila, apakah pernah menampakkan diri lagi ataupun gimana dalam mimpi atau wujud apa? Boten Mas, enggak pernah. Nggak pernah. Jadi mungkin kesimpulannya mungkin lebih tenang mungkin ya Bu ya. Mungkin kita. Seperti itu ya Kang ya. Iya. Nggih, enggak pernah. Memang sih pada dasarnya kita tidak ada yang tahu ya. Kehidupan setelah mati itu kita benar-benar meyakini itu ada, tapi secara real pembuktian yang nyata kan tidak ada. Iya. Tapi kalau melihat dari cerita Bu Laila itu tadi, berarti kehidupan setelah mati itu memang benar-benar ada. Memang benar-benar ada. Iya. Nyata berarti. Jelas seperti itu Mas. Dan soalnya apa?
dari penampakan yang ada kepada Bu Laila adalah 5 orang, sedangkan tragedi itu yang keluar Yang dari keluar lima air itu orang. ya 5 orang. 5 orang. Yang saya ceritakan dulu. Iya, dan menunjuk di sana masih banyak teman saya, kan seperti itu. Sangat klik gitu loh Kang. Nah iya, dari itu kita mengambil apa kesimpulan kan ya, dari cerita yang ada itu bahwasanya kehidupan setelah mati itu memang benar-benar ada. Iya. Jadi intinya mereka tuh bukannya mati terus sirna terus musnah, bukan, tapi hidup di alam lain kan seperti itu. Nyatanya Bu Laila kan masuk di alam itu. Masuk di alam Iya. itu. Iya. Iya benar-benar. Iya, padahal enggak tahu padahal saya Mas. Kalau setelah saya sembuh dari sakit, kemudian cerita, katanya Mbak Misrati itu, "Loh, Mbak, TNI sing muncul ku biar di ini ku pancen 5 uang, Mbak," gitu. Loh, iya kan Mbak Mis. Gitu malah saya enggak pernah tahu ceritanya. Ya teman-teman, sangat klik sekali ya yang dialami Ibu Laila ini, karena secara nyata Ibu Laila ini tidak mengenal TNI yang selamat tuh berapa gitu ya Mbak ya. Nggak pernah tahu. Justru tahunya itu setelah mengalami tragedi seperti itu dan bercerita ke Ibu Misrotin, dan memang benar 5 orang yang terangkat dan 17 masih belum ditemukan sampai saat ini. Ya teman-teman, kalau ingin melihat secara langsung ya, maksudnya lokasi kejadian tenggelamnya tank amfibi ya, itu saat ini sudah dibangun ya Bu ya, menjadi wisata Dawe Garden Tirta. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat, cerita yang ini bermanfaat, dan para arwah pahlawan ya TNI Yonsipur 10 yang telah gugur di Danau Ranu Kelindungan, semoga arwahnya tenang dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Salam budaya, salam sejarah Indonesia Jaya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.